Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda, edisi 5 Oktober 2015. Bersama saya, Serdakwat Lydia dan rekan saya, Serdakwat Feni Grace. Pemirsa, hari ini tanggal 5 Oktober 2015, Tentara Nasional Indonesia tepat berusia 70 tahun. Peringatan hari jadi ke-70 tahun Tentara Nasional Indonesia kali ini mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Selama 30 menit ke depan, kami akan informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, kami awali berita di segmen 1. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Mulyono, menerima brevet Komando Kehormatan dari Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Jumat lalu. Berikut liputannya. Brevet Komando Pasukan Khusus disematkan oleh Komandan Jenderal Kopassus Maijen TNI Muhammad Herindra. Selain brevet komando, Kasat pada kesempatan ini juga menerima brevet para utama dan brevet anti teror. Sebelum upacara penyematan brevet, Kasat terlebih dahulu menyaksikan demonstrasi kemampuan penembak sniper prajurit Kopassus yang menembak tepat sasaran dengan jarak tembak 300 meter dan demonstrasi keterampilan prajurit Sat 81 Gultor. Kasat Jenderal TNI Mulyono mengatakan penyematan brevet komando, brevet para utama, dan brevet anti teror dari Kopassus merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan tersendiri bagi dirinya karena tidak semua prajurit mendapatkan brevet dengan kualifikasi khusus seperti ini. Menurut Kasat, penyematan brevet oleh Kopassus merupakan bentuk dari penerimaan yang tulus serta penghargaan selaku Kasat yang bertanggung jawab atas pembinaan korps di lingkungan TNI Angkatan Darat termasuk Kopassus. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Mulyono melantik Maijen TNI Agung Risdianto sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pusterat dan Brigjen TNI Muhammad Sabral Fadilah sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat di Jakarta Senin lalu. Berikut liputannya. Maijen TNI Agung Risdianto menggantikan Maijen TNI Meris Wiryadi dan Brigjen TNI Muhammad Sabral Fadilah menggantikan Brigjen TNI Wuryanto. Maijen TNI Agung Risdianto sebelumnya menjabat Wakil Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, sedangkan Maijen TNI Meris Wiryadi mendapat tugas baru sebagai Kepala Staf Kostrat. Brigjen TNI Muhammad Sabral Fadilah sebelumnya menjabat Staf Khusus Kasat, sedangkan Brigjen TNI Wuryanto mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Staf Kodam 3 Siliwangi. Kasat Jenderal TNI Mulyono mengatakan serah terima jabatan sejalan dengan pembinaan personil dan manajemen TNI Angkatan Darat sebagai organisasi modern yang menuntut dilaksanakannya mekanis tour of duty dan tour of area bagi para perwiranya. Kasat menegaskan permintaan pelibatan TNI Angkatan Darat untuk membantu mengatasi berbagai persoalan di masyarakat terus berdatangan baik dari lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Hal ini semakin menunjukkan betapa pentingnya makna dan implementasi dari fungsi pembinaan teritorial yang telah menjadi salah satu fungsi utama TNI Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Mulyono,
menghadiri acara doa bersama di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu lalu. Berikut liputannya. Doa bersama diselenggarakan untuk memperingati gugurnya pahlawan revolusi yang dibunuh oleh kelompok komunis yang memberontak pada pemerintah, dikenal dengan pemberontakan G30 SPKI. Jenderal TNI Mulyono mengingatkan semua pihak untuk waspada karena kebangkitan ideologi komunis makin terlihat nyata. Ada kelompok yang ingin memutar fakta sejarah seolah PKI adalah korban. Kasat mengatakan bahwa komunis sebagai sebuah ideologi tidak akan pernah padam. Komunis akan bermetamorfosa menjadi bentuk baru, gerakannya makin sulit dikenali dan menyusup ke berbagai lini tanpa disadari. Menurut Kasat, dipilihnya Lubang Buaya sebagai lokasi peringatan G30 SPKI karena tempat ini menjadi salah satu bukti sejarah peristiwa berdarah itu. 7 perwira TNI ditemukan wafat di sumur tua yang berada di Lubang Buaya. Kasat menegaskan, sebagai generasi penerus harus pahami peristiwa 30 September yang dikenal pemberontakan 30 SPKI merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan, pemberontakan kelompok berideologi komunis terhadap pemerintah negara. Saksikan dialog di segmen 2 dengan narasumber Kolonel CBA Heli Guntoro dari Direktorat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat. Tetaplah bersama kami, Buletin TNI Angkatan Darat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Pemirsa, telah hadir di studio Kolonel CBA Heli Guntoro, Kepala Bengkel Pusat Direktorat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat. Kita akan bincang-bincang tentang peran Direktorat Pembekalan Angkutan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Terima kasih Pak telah hadir di studio kami. Saya memiliki beberapa pertanyaan nih Pak tentang peran pembekalan angkutan darat. Yang pertama, apa yang menjadi peran atau fungsi pembekalan angkutan darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat, Pak? Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi saya sampaikan bahwa Direktorat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat atau disingkat Ditpek-Angat adalah badan pelaksana pusat di tingkat TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di bawah Bapak Kasat. Bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi pembekalan angkutan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Untuk tugas pokok tersebut di atas, Ditpek-Angat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.
yaitu fungsi pelayanan pembekalan, meliputi bekal 1 sampai dengan bekal 4. Bekal-bekal itu seperti apa itu Pak contohnya? Nah, baik Mbak. Untuk bekal 1 adalah bekal makanan. Ya. Kemudian untuk bekal 2 adalah bekal kapor satlap. Seragam ya Pak? Seragam termasuk yang kita pakai ini adalah komoditi backang. Kemudian yang ketiga, bekal 3 adalah perminyakan. Kemudian bekal 4 adalah alat-alat kesatrian, alat kantor, alat tulis dan gambar. ATK Demikian. ya Pak? ATK betul. Demikian Mbak ya. Fungsi yang selanjutnya adalah menyelenggarakan pembinaan fungsi pelayanan jasa yang meliputi jasa intendan dan jasa angkutan. Intendan itu yang seperti apa? Nah, yang termasuk di dalam jasa intendan Mbak, diantaranya adalah penyelenggaraan dapur lapangan, kemudian mes lapangan, kemudian ada penjahitan, kemudian ada MTK. Kemudian yang termasuk di dalam jasa angkutan, kami sampaikan di sini bahwa angkutan adalah perpindahan baik bekal, personil ataupun hewan dari satu titik ke titik yang lain secara tepat. Kebetulan itu Pak ya, pergeseran pasukan ya? Pergeseran pasukan. Jadi ada beberapa modus angkutan yang terdapat di Ditbek Angat, di antaranya adalah modus angkutan air dengan modus angkutan air dengan menggunakan sarana angkutan air, kapal itu Mbak. Kemudian ada modus angkutan darat dengan menggunakan sarana angkutan darat, yaitu berupa truk, kemudian bus dan kendaraan organik yang lainnya. Kemudian modus ketiga adalah modus angkutan udara dengan menggunakan angkutan udara, dan ini dipergunakan untuk menerjunkan barang atau bekal di satu tempat dengan menggunakan payung udara bekal melalui udara, helikopter ataupun pesawat bisa Mbak. Kita menggunakan payung udara bekal untuk menerjunkan bekal pada titik-titik distribusi di darat. Kemudian modus yang lainnya adalah modus angkutan kereta api. Kemudian ada satu lagi modus yang mungkin masih asing bagi kita, yaitu modus angkutan kuda muat tarik. Nah, mungkin Pak juga baru mendengar ini, ada modus seperti itu, tapi itu adalah salah satu fungsi daripada fungsi dari Direktorat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat, di mana modus ini digunakan untuk mendistribusikan bekal-bekal di medan-medan yang berat yang tidak terjangkau oleh kendaraan darat, sehingga dipergunakanlah kuda tersebut untuk mendistribusikan bekal-bekal tersebut Mbak, dengan cara dimuat di atas kuda itu. Kemudian kuda itu ada ditarik oleh prajurit backang untuk mencapai sasaran-sasaran distribusi tersebut. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi pelayanan pemeliharaan bekal atau material backang. Kemudian dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pasti Ditbekang ini memiliki satuan-satuan di bawahnya Pak. Mohon dijelaskan satuan-satuan pelaksana di bawahnya ini ya Pak. Baik Mbak, terima kasih. Di dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas Ditbek Angat memiliki satuan-satuan pelaksana yang tersebar di seluruh Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah Pengpus Backang yang berkedudukan di Jakarta, bertugas untuk memelihara, kemudian memodifikasi, kemudian uji coba bekal ataupun material backang. Tadi Bengpusnya itu kepanjangannya apa Pak? Bengkel pusat Mbak. Selain daripada itu, badan pelaksana Ditbek Angat adalah gudang pusat, yaitu gudang pusat wilayah barat berkedudukan di Jakarta, kemudian gudang pusat wilayah timur berkedudukan di Surabaya. Adapun tugas dari gudang-gudang pusat tersebut adalah menerima, kemudian menyimpan dan mendistribusikan bekal-bekal ke seluruh prajurit di seluruh Indonesia, Angkatan Darat. Selain itu, masih ada lagi badan pelaksana Ditbek Angat, yaitu batalion. Berapa batalion Pak? Di Ditbek Angat yang langsung di bawah Ditbek Angat adalah 3 batalion. 3 batalion. Yaitu Batalion 3 Darat, berkedudukan di Jakarta, bertugas untuk menyelenggarakan angkutan darat dengan menggunakan sarana angkutan darat. Kemudian
Batalion 4 Air berkedudukan di Jakarta yang bertugas untuk menyelenggarakan angkutan air dengan menggunakan sarana angkutan air. Kapal ADRI tadi, Mbak. Kapal ADRI. Nah, di batalion ada 16 unit kapal ADRI yang siap mengarungi samudera di seluruh Indonesia ini untuk mendistribusikan, mengangkut bekal-bekal TNI Angkatan Darat, termasuk di dalamnya bekal kesehatan, kemudian bekal seni, bekal PAL, kami siap untuk mendistribusikan. Betul. Kemudian batalion perbekalan udara, itu batalion 5 Perbekut berkedudukan di Jakarta. Adapun tugas dari batalion Perbekut tersebut adalah melayani penerjunan satuan linut, mendistribusikan bekal dengan cara menerjunkan dengan payung udara bekal tadi. Di luar itu ada 2 batalion di bawah Kostrad. Batalion Bekang 1 Kostrad berkedudukan di Jakarta, kemudian batalion 2 Kostrad berkedudukan di Malang. Bantuan-bantuan pembekalan angkutan dalam rangka mendukung operasi militer selain perang itu apa saja ya Pak? Bantuan Bekang dalam melaksanakan operasi militer selain perang sudah sering kita lakukan dan selalu kita lakukan adalah dalam penanggulangan bencana alam. Kita mendirikan tenda-tenda lapangan, kemudian kita mendirikan dapur lapangan untuk melayani para pengungsi dan sebagainya. Kemudian juga pergeseran pasukan, Pak. Pergeseran pasukan itu baik dari organik kita menuju ke daerah bencana, akan memberikan pertolongan kepada yang terkena musibah bencana tersebut, ataupun masyarakat yang terkena bencana itu menuju ke daerah pengungsian yang sudah disiapkan. Itu bisa menggunakan sarana angkutan dari Ditbek Angat. Dalam melaksanakan tugas-tugas Ditbek Angat Pak, pasti memerlukan alutsista ya? Betul Mbak, iya. Apakah masih perlu penambahan alutsista ini bagi Ditbek Angat Pak? Masih sangat perlu Mbak, tapi kami merasa sangat bersyukur sekali bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Bekang ke depan, pimpinan Angkatan Darat telah memberikan tambahan alutsista yang begitu sangat mendukung kelancaran tugas pokok Bekang ke depannya nanti. Di antaranya ada KMC Komando 10 unit berkapasitas 30 orang, satu peleton Mbak. Itu sekarang sudah didistribusikan ke kota-kota, diutamakan yang memiliki wilayah perairan. Selain KMC Komando juga ada LCU, Landing Craft Utility, 1000 DWT, ada 2 unit. Ini kemudian ada kapal takbut. Kapal takbut itu untuk mendorong kapal itu Mbak pada saat mau bersandar, Nah, untuk mengarahkan itu. Kemudian ada perahu penolong banjir. Wah, itu sangat ditunggu-tunggu di Jakarta itu, Pak. Dan alhamdulillah kita mendapat dukungan dari Bapak Pimpinan Angkatan Darat sebanyak 181 unit. Ditempatkan di mana aja itu? Sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga dapat dukungan jet ski, kemudian ada Sea Rider, kemudian ada LCR sebanyak 50 unit, kemudian ada OBM, mesin tempel itu Mbak. Kemudian ada payung free fall 14 set, kemudian kelengkapan jam ataupun wind tower untuk terjun itu juga mendapat dukungan kita dari Bapak Pimpinan Angkatan Darat. Kemudian ada payung udara barang dan payung udara orang. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincangnya. Sama-sama Mbak. Semoga ke depan Ditbek Angat dapat meningkatkan kemampuan lagi untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Amin. Selamat Terima kasih. bertugas Bapak, semoga sukses selalu. Terima kasih. Pemirsa, dukungan logistik tidak dapat memenangkan pertempuran, tetapi tanpa dukungan logistik, pertempuran tidak dapat dimenangkan. Demikian dialog kali ini. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Pemirsa, di segmen 3 kali ini kami hadirkan feature tentang profil prajurit wanita TNI Angkatan Darat peserta kejuaraan terjun payung militer internasional dan serba-serbi tentang pameran alutsista di Kodam 7 Wirabuana serta panen raya di Kodam Iskandar Muda. Berikut profil prajurit wanita TNI Angkatan Darat peserta kejuaraan terjun payung militer internasional. Muda, berani, dan berprestasi, istilah itu cocok diemban oleh 3 prajurit wanita Angkatan Darat dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, masing-masing Sertu Kowat Niputu Dewi, Serda Kowat Desi Alfionita, dan Serda Kowat Siwi Putrining Tias, sedang giat-giatnya mempersiapkan diri di Lanut Atang Sanjaya Bogor. Latihan yang kami lakukan di Atang Sanjaya ini yaitu untuk persiapan pertandingan ke Korea, yaitu dalam rangka Olimpiade Militer. Kami latihan di sini sudah 2 bulan dan yang kami latihkan di sini yaitu ada 2 kemampuan untuk formation skydive yaitu FS, kerjasama di udara, dan akurisi, ketepatan mendarat. Rasa optimisme terasa nampak di wajah Sertu Putu, salah seorang atlet yang berlatih. Dia menuturkan bahwa awal Putu biasa dia dipanggil penuturan Putu, awal ketertarikan menjadi penerjun payung ketika selesai mengikuti pendidikan secaba Kop Wanita Angkatan Darat. Dia TC di Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) selama 1 tahun. Setelah itu pindah ke Kesatuan Kopassus. Sejak masuk anggota PTPAD, terus mengukir prestasi setiap mengikuti kejuaraan terjun payung. Tekad tak kenal lelah dan selalu berlatih menjadikannya salah satu korp wanita Angkatan Darat Kowat yang berprestasi. Tahun 2013 dia meraih peringkat 9 dari 42 negara saat mengikuti Military Parachuting Championship Xionglai, China. Setahun kemudian dengan tekad kuat dan selalu berlatih, dia meraih juara 1 junior internasional atau dunia terjun payung militer yang diikuti 42 negara di Manahan, Solo. Kemudian Serda Kowat Desi Alfionita, perempuan asal Kutai Barat, Kalimantan Timur ini sudah 3 tahun mengabdi di Kopassus terjun payung pada pertandingan Military Parachuting Championship di Cina tahun 2013. Dia mendapat peringkat ke-5 dari 42 negara. Desi mengaku dirinya masih mempunyai cita-cita dan harapan yang tinggi. Dia ingin membuat bangga kesatuannya dan juga negara Indonesia. Atlet lainnya yaitu Serda Kowat Siwi Putrining Tias merasa bangga dapat mewakili negara dan Tentara Nasional Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat, dalam mengharumkan negara di kejuaraan terjun payung militer internasional. Menjadi seorang penerjun payung tidaklah mudah. Fisik dan mental yang kuat harus selalu dijaga agar dapat menghadapi tantangan saat di udara.
Ketangguhan ketiga Sri Kandi ini tidak diragukan lagi. Mereka sudah melewati berbagai tantangan sebelum lolos seleksi penerjun payung. Ketiganya tergabung dalam atlet penerjun TNI yang dikirim ke Korea Selatan. Kejuaraan dunia terjun payung militer ke-39 ini akan mempertandingkan akurasi dan formasi di udara. Tujuan kejuaraan ini dalam konteks pembinaan prestasi diarahkan guna meningkatkan prestasi atlet terjun payung TNI sekaligus meraih hasil yang optimal di ajang internasional guna mencapai raihan prestasi di masa yang akan datang. Kepala Staf Kodam 7 Wirabuana, Brigadir Jenderal TNI Kurnia Dewantara membuka pameran alutsista di Anjungan, Pantai Losari, Makassar, Rabu lalu. Berikut liputannya. Pameran alutsista digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-70 Tentara Nasional Indonesia. Pangdam 7 Wirabuana, Maijen TNI Baktiar dalam sambutan tertulisnya mengatakan pameran alutsista ini dimaksudkan untuk memperkenalkan berbagai persenjataan yang dimiliki TNI, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban TNI kepada masyarakat atas anggaran yang telah diterima. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin merasa memiliki TNI, khususnya di Sulawesi, sekaligus memiliki kebanggaan terhadap upaya modernisasi alutsista yang telah dilakukan TNI dalam rangka menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI. Alutsista yang dipamerkan diantaranya senapan MP51, senapan K7 Silence, senapan Bakduk meriam 105 mm, tank AMX-13, kendaraan taktis Anoa, alat proteksi deteksi ranjau, dan senjata mesin berat DS-HK kaliber 12,5 mm. Dipamerkan pula pakaian dinas militer seperti pakaian dinas harian atau PDH, pakaian dinas lapangan atau PDL, dan pakaian dinas upacara atau PDU. Semuanya dapat disaksikan secara dekat dan dapat berfoto dengan peralatan yang dimiliki TNI tersebut. Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Agus Kriswanto bersama Bupati Aceh Besar Muklis Basya, panen raya padi Aceh Besar, Selasa lalu. Berikut liputannya. Kegiatan panen raya padi ini dilaksanakan di lahan seluas 35 hektar milik kelompok tani Ingin Maju Gapong Anek Bate. Panen tahun ini ditargetkan menghasilkan 8,6 ton padi per hektar sehingga mengalami peningkatan sebesar 2,2 ton per hektar dari tahun sebelumnya. Pangdam mengatakan TNI Angkatan Darat menyadari ancaman ekonomi mulai terasa di Indonesia. Hambatan yang dihadapi petani seperti kekurangan air untuk mengairi sawah, jumlah pupuk dan distribusi tidak tepat waktu, dan harga hasil panen dibanting oleh tengkulak sehingga sangat merugikan petani. Untuk itulah TNI Angkatan Darat bersama Dinas Pertanian Provinsi Aceh bekerja sama meningkatkan swasembada pangan. Pangdam mengucapkan terima kasih kepada Dan Ramil dan para babinsa serta petani pengelola atas kerjasamanya mengolah lahan pertanian ini sehingga menghasilkan panen yang bagus. Semoga hasil yang bagus pada panen raya ini dapat menjadi contoh bagi para petani yang ada di seluruh Indonesia. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 5 Oktober 2015. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serdakwa Teriska pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa Senin depan. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, jaya selalu di darat, di laut, dan di udara. Salam.
saat ini saya berada di desa yang merupakan Saksikan Buletin TNI Angkatan Darat di Antara TV setiap hari Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.